Jika kalian orang awam dan ingin kalian masuk di dalam dunia pariwisata, apalagi nih kalian ingin kerja ke kapal pesiar. Oke guys, saya akan jelaskan tingkat level kesetresan kalian kalau kalian ingin kerja ke kapal pesiar dan kalian awam tentang posisi-posisi di kapal pesiar. Saya akan membahas 4 jabatan yang sangat familiar atau sangat umum saja, yaitu ada dapur, ada bar, ada restoran, dan ada housekeeping. Jadi saya akan membahas 4 jabatan ini, tingkat level yang paling parah banget dan paling santai banget. Mungkin saja kalian kerja ke kapal pesiar itu hanya ingin mencari uangnya saja coy. Sama saya juga begitu coy. Dulu saya itu ya, kalian tahu lah ya cerita saya itu tamatan SMK atau teknik komputer jaringan, dan saya ingin mengadu nasib kerja di kapal pesiar, dan itu yang pastinya harus jurusan pariwisata. Dan di saat itu saya tidak tahu yang namanya jurusan-jurusan di pariwisata, apalagi kerjaannya. Widih, parah coy. Asal masuk aja, yang penting dapat duit di kapal pesiar. Wih, itu ternyata pemikiran saya itu salah coy. Ternyata di kapal pesiar itu stres berat kalau kita salah memilih posisi. Nah, saya sekarang bakalan ceritakan coy. Ini menurut pandangan saya aja ya. Tingkat stres di masing-masing jabatan, di masing-masing departemen di kapal pesiar. Karena yang di darat sama di kapal pesiar itu ya hampir sama, tapi ada yang beda jauh coy. Sebelum saya lanjut tentang pembahasan ini, alangkah baiknya kalian bantu nih channelnya Upauye biar subscribernya tuh banyak dan viewnya banyak, dan semakin semangat saya membuat video ya, karena satu subscribe kalian membuat saya semakin semangat aktif di dalam dunia YouTube ini. Oke guys, saya akan menceritakan di level stres yang paling lumayan parah banget ya, dalam artian ya stres banget lah setiap hari seperti itu ya. Ini jabatan yang paling bawah dulu ya. Saya ngomongin jabatan di paling bawah dulu di 4 departemen ini. Mungkin setelah kalian selesai menonton video saya ini, kalian bisa menentukan posisi yang kalian inginkan ya. Jadi kalian bisa terbantulah atau tercerahkan dengan kata-kata saya ya, dengan pengalaman saya selama saya melihat orang-orang di kapal pesiar pekerjaannya tuh kayak gimana. Oke, yang pertama itu yang paling stres banget atau ya lumayan lah ya, yaitu kerja di dapur ya guys. Saya ngomongin yang di tukang masaknya. Kalau yang di gali utility itu menurut saya tidak terlalu stres, itu sama dengan kayak PAE ya. Kalau di tukang masaknya ini lumayan stres banget loh guys. Kalau kalian posisinya sebagai komi 2 aja ya, komi 2 aja, karena komi 2 adalah posisi yang paling bawah ya. Ini khusus yang di Royal Caribbean yang saya bicarakan, tapi kalau yang di luar Royal Caribbean saya tidak tahu ya. Oke, untuk di dapur itu adalah komi 2. Itu saya rasa lumayan stres banget, karena di dapur itu banyak banget ada posisi ya guys. Jadi kalian itu harus tahu ini kalau di posisi ini kerjanya ngapain, kalau di misalnya di veg cook ngapain, kalau di butcher ngapain, seperti itu ya. Jadi semuanya itu sudah ada tugasnya masing-masing, dan kalian itu harus tahu dimanapun kalian ditempatkan, kalian harus tahu tugas kalian. Jadi yang pertama itu adalah di dapur ya guys, komi 2. Oke, itu lumayan stres ya. Setiap harinya kalian berpikir coy, kalian bersih-bersih, masak, dan besoknya lagi beda tugasnya. Wih, setiap hari coy, apalagi barangnya tuh dicuri sama orang lain ya, diumpetin misalnya barang-barang kalian. Stres coy. Oke, yang kedua itu yang sedikit stresnya menurun ya, yaitu di restoran attendant. Nah, ini yang kerja di crew mess dan di room service dan di restoran-restoran yang spesialis ya, kayak di pizza seperti itu. Ini agak stresnya ya lumayan sih ya, dan menurut saya stres tapi ya sedikit santai juga. Kalau kalian kerja di crew mess itu menurut saya santai ya, santai menurut saya, karena saya melihatnya dan saya sudah sempat ngobrol juga sama anak crew mess. Kalau di room service itu kalian tuh harus bangun pagi coy, dan kalian itu harus mengantar makanan ke kamar tamu. Itu pun kalian harus tahu aturannya kayak gimana. Nah, kalau itu kalian tidak terlalu gini banget ya, tidak terlalu stres banget. Kalian tinggal ngambil-ngambil aja sih sebenarnya dan membawa ke kamar tamu kalau di room service ya. Kalau di restoran yang spesialis itu seperti yang pizza itu
itu hampir sama dengan yang di Crewmaze, tapi yang lebih ramai itu adalah di Crewmaze karena semua krunya itu menuju ke Crewmaze, atau bisa dibilang nama lainnya adalah kantinnya kapal pesiar ya. Nah, itu jabatan yang di restoran yang paling bawah ya. Dan selanjutnya itu adalah posisi bar ya guys. Nah, di bar itu posisi yang paling bawah itu ada yang namanya bar utility. Nah, posisi ini kerjaannya ya cuma mencari gelas yang saya tahu ya, pick up store, mengirim barang dan membersihkan area mereka. Secara umum seperti itu. Untuk sedetail-detail banget sih saya nggak tahu ya, nanti menyesuaikan saja di kapal pesiar. Apa yang bos kalian suruh kepada kalian ya kalian ikuti seperti itu ya, selama itu masih dalam lingkungan pekerjaan kalian. Dan si anak bar utility itu hampir sama dengan jabatan galley steward, tapi yang membedakan adalah si bar utility itu lebih bagus ke depannya daripada anak galley steward. Itu yang saya lihat, karena si bar utility itu kalau setelah jadi bar utility mereka akan naik menjadi bar server dan setelah itu bartender. Nah, di sanalah mereka akan mendapatkan cuan yang lumayan banyak ya. Satu tingkatan aja sih sebenarnya menjadi bar server itu udah lumayan banyak banget cuannya ya, lumayan lah ya. Kalau jadi galley steward kalian perlu cross training lagi kalau kalian mau pindah ke departemen lain. Kalau kalian mau posisi stuck di sana ya terserah kalian. Tapi kalian kalau mau naik misalnya menjadi anak restoran, kalian tinggal nunggu lowongan aja sebenarnya ya. Seperti itu. Dan kalian juga si anak galley steward ini kalian bisa menjadi tukang masak. Tapi saran saya kalau kalian tidak mempunyai passion di tukang masak, janganlah coba-coba ya. Kalian pasti stres nanti ya. Oke, selanjutnya adalah yang paling santai yang saya lihat itu. Yang saya lihat itu ya, yang lumayan santai dan kerjaannya itu petak umpet saja sama si supervisornya, yaitu PAA ya, PAA atau Public Area Attendant. Kalau kalian menjadi PAA, Public Area Attendant di kapal pesiar, kalian itu sibuk-sibuknya di hari pertama, kedua, dan ketiga itu udah ya lumayan sibuk lah ya. Karena di hari-hari itu banyak banget ada tamu yang keluar masuk, otomatis kan areanya sedikit kotor ya. Apalagi di hari pertama itu ada yang namanya luggage support ya, itu kebanyakan dari mereka itu anak PAA. Jadi itulah pekerjaan mereka dan kalian harus punya tenaga yang sangat kuat dan tidak terlalu stres ya. Kalian itu tidak dipush oleh tamu, kalian cuma mengerjakan tugas kalian saja. Kalian itu sudah dibagikan tugas kalian itu di mana, ngapain, seperti itu ya. Ada yang bergrup, ada yang berdua, ada yang sendirian ya. Wih, pokoknya santai coy kalau di PAA yang saya bilang ya, yang saya lihat juga. Dan saya juga pernah interview anak PAA ya, mereka itu bilang santai sampai mereka bilang itu ngebosenin karena kerjaannya gitu-gitu aja. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya, kalau udah kerjaan kayak begitu ya nikmati aja, tinggal panen duitnya aja ya. Jadi seperti itulah PAA yang menurut saya ya, pandangan saya PAA lebih santai coy daripada di dapur ya. Saya tidak tahu kenapa ya. Nah, itulah sedikit bayangan kalau kalian memilih departemen sebelum kalian menuju ke kapal pesiar. Itu 4 departemen saja secara umum ya, itu yang paling bawah. Selanjutnya itu saya akan ngomongin tingkat stres kalau kalian naik jabatan ya. Kalau naik jabatan nih di 4 posisi ini ya, bagaimana tingkat stresnya, apakah sama atau beda? Yang pastinya ada yang sama, ada yang beda. Sekarang saya ngobrol mulai dari dapur lagi ya, mulai dari dapur lagi. Kalau kalian posisinya tadi yang saya bilang itu dari awal adalah komi 2, setelah itu kalian bakalan naik menjadi komi 1. Nah, itu beda gajinya sih sedikit ya, sekitaran 100 sampai 200 bedanya ya, perbedaannya. Dan tingkat stresnya itu ya makin stres coy. Tanggung jawab kalian itu semakin banyak ya. Ya lumayan lah, lumayan banyak. Dan wah, kalian itu hampir sama lah dengan komi 2, tapi tingkat stresnya lumayan banyak dan lebih bertanggung jawab lagi. Yang pastinya gajinya naik sedikit ya. Itu yang di dapur ya coy. Yang di dapur itu udah pasti stres. Semua posisi ya, dari komi 2, komi 1, CDP. Kalau bos nggak stres, cuma mikirin ya gimana operasionalnya. Kalau misalnya baik-baik saja ya nggak stres. Tapi yang di bawah nih yang ditekan biar budgetnya itu tidak terlalu banyak keluar ya. Kalau budgetnya banyak keluar ya bosnya stres. Kalau budgetnya sedikit keluar masih ada tersisa, mereka untung coy.
Oke, itu di dapur ya. Stresnya masih sama dan tanggung jawabnya yang beda ya. Yang pasti lebih bertanggung jawab untuk kalau kalian misalnya naik jabatan seperti itu ya. Itu di dapur. Dan selanjutnya yang di restoran. Nah, di restoran itu tingkat stresnya itu dari yang sebelumnya misalnya kalian menjadi kru mes, kalian menjadi asisten waiter, itu stres coy. Itu stres coy, lumayan stres coy ya. Kalau kalian menjadi asisten waiter, itu stresnya itu di malam hari aja sebenarnya. Karena di malam hari itu biasanya si anak asisten waiter mereka itu kerja di dining room. Nah, di sanalah mereka menguji daya ingat mereka karena mereka itu kan mempunyai yang namanya section ya, meja-mejanya, dan di sana kalian diuji untuk mengatur manajemen waktu kalian karena tamunya akan datang. Kalian nanti ngasih apalah minuman seperti itu ya. Seperti itulah ya secara umum ya yang saya tahu mereka itu sibuknya di malam hari. Kalau di pagi dan siang hari itu mereka sedikit santai ya. Jadi stresnya tuh naik kalau kalian kerja di restoran misalnya naik jabatan ya, sedikit naik sedikit lah malamnya doang ya. Dan itu pun cuannya kalian makin banyak kalau di restoran ya. Oke, selanjutnya ada di bar. Kalau di bar itu misalnya kalian dari awal yang saya bilang itu bar utility, kalian naik posisi menjadi bar server ya guys. Nah, kalau di bar server itu yang saya lihat itu mereka itu tidak stres-stres banget ya. Mereka itu malah seneng mencari duit ya. Karena di bar server itu atau di posisi bar itu mereka itu dituntut, bukan dituntut ya. Mereka itu ya sedikit dipush lah untuk menjual minuman yang ada di kapal pesiar. Nah, ini enaknya kalau kerja di bar ya guys. Kalau mereka banyak berhasil menjual minuman yang ada di kapal pesiar, otomatis kalian gajinya banyak coy. Jadi pendapatan kalian setiap 2 minggu itu banyak. Itu yang saya tahu secara umum karena teman-teman saya bercerita seperti itu. Jadi di bar itu fokus mencari uang aja sebenarnya ya, mesin pencari uang ya. Karena di kapal pesiar itu tamunya itu tidak diperbolehkan membawa minuman atau minuman yang sedikit itu ke kapal pesiar, apalagi mereka misalnya liburan ke kapal pesiar, setelah itu mereka keluar dan membawa minuman dari luar, membeli dan masuk lagi, itu tidak diperbolehkan mereka itu minum di kapal pesiar. Kalau mereka pulang dari kapal pesiar baru mereka boleh mengambil minuman itu. Nah, itu dimaksudkan agar minuman yang di kapal pesiar itu laku keras. Kalau mereka memperbolehkan tamu itu membawa minuman dari luar, yang pastinya tidak akan banyak orang yang menjadi anak bar ya. Jadi mereka itu mungkin penghasilannya sedikit karena tamunya itu udah pada bawa minuman dari luar. Nah, itulah enaknya kalau kalian kerja sebagai anak bar ya. Jadi komunikasi atau bahasa Inggris itu diperlukan kalau kalian menjadi anak bar yang pastinya cuannya banyak kalau jadi anak bar. Itu pasti ya kalau di Royal Caribbean itu yang di bar ya. Ya stresnya nggak terlalu banyak lah. Malah seneng kalian kalau jadi anak bar ya. Oke, selanjutnya itu ada di housekeeping. Nah, di housekeeping itu kalau kalian setelah menjadi PAA, kalian itu biasanya naik menjadi baso. Oke, sebelumnya saya ceritakan dulu ya. PAA itu sama jabatannya dengan anak laundry dan deck runner, itu sama ya, sama rata. Kalau kalian pengen naik, kalian itu bakalan naik menjadi anak baso ya, bell attendant. Nah, anak baso itu menurut saya lumayan stres banget ya, karena kalian itu harus membersihkan kamarnya para bos ya guys, kamarnya para bos, apalagi kalian nanti ada request ya. Jadi kalian membersihkan kamar tamu, nanti kalau ada request tamunya, misalnya tidak ada orang yang bertugas misalnya di deck ya, misalnya deck runner itu udah off duty, kalianlah yang bakalan mengirim ke kamar tamu. Itu ada yang ditugaskan beberapa orang aja sebenarnya ya. Jadi kalian itu ya lumayan lah ya kalau kalian naik menjadi baso, stresnya itu lumayan karena kalian harus membersihkan kamar bos-bos itu. Karena sebelum kalian membersihkan kamar tamu, kalian itu harus ya kalau dibilang praktek dulu lah membersihkan kamarnya bos ya. Kalian tuh harus menjadi baso. Oke ya, jadi stresnya ya lumayan lah, tidak terlalu parah-parah banget kayak di dapur, dan juga ini cuannya tidak terlalu banyak kalau jadi anak baso. Oke, itu kalau sudah naik jabatan ya. Jadi 4 posisi udah naik 1 jabatan. Nah, selanjutnya kita bahas jabatan yang paling familiar atau paling banyak orang mencarinya ya dari 4 departemen ini. Oke, kita balik lagi ke
dapur ya guys. Nah tadi kalian kan naik nih jadi komi 1. Setelah itu kalian akan menjadi CDP ya guys, save the party. Sebenarnya di dapur itu banyak banget jabatannya coy ya, banyak banget tingkatannya coy. Jadi saya ceritakan 3 saja ya, menjadi CDP. Kalau kalian menjadi CDP atau yang berdasi merah itu, wih, lumayan stres banget coy. Kalau ada USB itu, bener-bener tanggung jawabnya gede banget ya. Pastikan section kalian itu aman, bersih, tidak ada yang melanggar aturan. Ya di dapur udah pasti stres lah ya. Saya bilang udah di dapur udah pasti stres. Jangan pilih dapur ya. Oke, kita lewatin di dapur itu udah pasti stres, kerjaannya banyak banget. Saya tidak bisa membahas semuanya di sini. Oke, selanjutnya yang di restoran. Oke, di restoran itu kalau kalian sudah misalnya naik menjadi asisten waiter, misalnya kan tadi saya bilang asisten waiter, misalnya kalian naik menjadi waiter ya guys. Nah waiter ini secara umum banyak yang menyukainya karena waiter itu lebih banyak pendapatannya daripada asisten waiter. Dan itu ya hampir sama sih stresnya, tapi yang lebih kerjaannya itu adalah, maksudnya kerjaannya itu lebih banyak yaitu si waiter ya. Apalagi kalau di CD, kalau di CD itu mereka mengendal breakfast, lunch, dinner ya. Jadi kayak nggak ada berhentinya ya, kerja split seperti itu. Dan mereka itu harus mengutamakan daya ingat mereka. Kalau di malam hari, itu mereka harus mengingat menu-menunya, dan menu di dapur itu setiap hari berubah coy. Banyak menu coy, jadi kalian tuh harus tahu dulu ini makanan ini apa, misalnya gluten free itu seperti itu ya. Wah banyak lah free seperti itu. Kalian harus tahu tamu kalian itu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Wih lumayan stres juga coy kalau kerja di restoran ya. Apalagi kalau malamnya tuh kalian ngambil makanan, nanti kalian lupa salah satu aja, wih balik lagi coy, kalian berputar seperti itu ya. Dan kalau di Royal Caribbean itu menggunakan yang namanya troli terakhir yang saya lihat, jadi tidak diangkat seperti itu ya. Kalau diangkat, wih bener-bener ngeri coy, nanti tulang kalian tuh bisa berubah coy. Ini untungnya di Royal Caribbean menggunakan troli, jadi tinggal taruh dorong, santai coy ya, seperti itu. Nah kalau tingkat stresnya sih ini lumayan naik sedikit daripada asisten waiter ya. Nah seperti itu bayangannya. Selanjutnya itu ada si bartender ya, yang di bar itu. Nah di bartender itu menurut saya apa ya, tidak stres coy. Mereka itu diam aja di section, dan mereka itu bakalan menjual minuman mereka kalau tamunya datang, kayak jualan seperti itu. Jadi kalau ada tamu datang baru mereka buat minuman, jualan itu seperti itu ya. Si bartender juga lumayan banyak sih cuannya, dan mereka itu sebenarnya sih harus jago namanya yang juggling. Jadi para tamunya itu biar bisa terpukau dan kalian bisa dapat tips seperti itu ya. Biasanya sih kalau tamu-tamu udah mabuk banget, biasanya mereka itu uangnya bakalan keluar seperti air seperti itu ya. Nanti kalian bakalan dikasih tipping seperti itu kalau jadi anak bartender ya. Seperti itulah ya, untuk di bartender tidak terlalu stres banget. Kalian itu tugasnya cuma mencari uang aja coy, menjual minuman yang ada di kapal pesiar. Bagaimana caranya biar tamunya itu banyak yang minum dan perusahaan company kalian kaya dan kalian juga banyak dapat cuannya seperti itu ya. Selanjutnya itu ada si cabin steward. Nah cabin steward itu kalau kalian setelah naik jadi baso ya, setelah kalian jadi baso, kalau kalian naik jabatan, kalian akan menjadi cabin steward atau orang yang membersihkan kamar tamu. Nah orang yang membersihkan kamu di kapal pesiar itu dipanggil, kalau di perusahaan saya di company Royal Caribbean itu SRA ya, jadi cabin steward, state room attendant seperti itu ya, state room attendant ya, SRA, state room attendant. Nah mereka itu dipanggil state room attendant, ada juga yang dibilang cabin steward. Nah mereka itu stresnya di hari-hari pertama aja sebenarnya ya, karena mereka itu dipush bagaimana caranya agar kamarnya itu selesai tepat waktu di hari pertama itu, dan tidak ada yang namanya komplain atau kotoran yang tertinggal di kamar tamu. Misalnya ada tertinggal misalnya kotoran di kamar tamu karena di hari pertama itu adalah pergantian tamu, itu mereka akan mendapatkan yang namanya banana atau kertas ya, misalnya kalau ada kamar yang masih kotor. Nah itulah stresnya kalau kalian menjadi cabin steward. Jadi stresnya itu di hari pertama, itu dipush banget. Bagaimana kalian juga harus preparation kalian di bawah tempat tidur, itu di sanalah mereka menempatkan preparation untuk naik cruise. Jadi kalau di cabin steward itu setiap minggu itu berpikir
gimana caranya setiap kamar itu sudah ada preparation untuk naik cruise, apalagi ada pergantian linen seperti itu. Dan apalagi juga kalau linen sama towelnya itu habis atau terbatas di kapal pesiar, ya yang pastinya mereka bakalan sedikit stres juga kalau menjadi cabin steward ya. Dan juga mereka ini lumayan banget cuannya. Kalau di cabin steward itu mereka itu cuma di-push untuk masalah tenaga doang ya, karena di cabin steward itu benar capek banget bro, apalagi bedding ya, karena saya sempat menjadi tuyulnya anak cabin steward. Ngeri coy. Jadi mereka aja mencari tuyul seperti saya ya, apalagi mereka kerja sendirian coy. Itu artinya mereka bakalan kewalahan, karena mereka itu harus membersihkan kamar mandinya juga, dan mereka juga harus making bed, apalagi mereka menemukan seperti itu ya. Yang pastinya kalau mereka menemukan kalau belum terbiasa mereka bakalan sedikit ya muntah ya, sama seperti saya itu sempat membersihkan kamar mandi, anjir, menemukan hal-hal yang itu ya, saya itu agak gimana ya, tapi lama-lama kebiasaan menjadi tuyul ya, terbiasa seperti itu ya. Nah itulah tingkat kesetresannya dari anak dapur, bar, restoran, dan housekeeping ya. Jadi 4 ini yang paling stres menurut saya dari awal sampai akhir adalah anak dapur. Itu yang lumayan stres ya. Untuk anak restoran di bawahnya itu tidak terlalu stres, tapi kalau udah naik jabatan lumayan stres. Daya ingatnya harus kalian tajam ya, karena kalian harus mengingat menu dan ini bahannya apa seperti itu. Nanti kalian kan harus menjelaskan kepada tamu, misalnya kalau tamunya bertanya. Dan selanjutnya itu adalah anak bar. Nah anak bar ini dituntut untuk menjual minuman yang ada di kapal pesiar. Semakin banyak kalian menjual minuman, semakin banyak cuan kalian ya. Kalau di bawah itu tidak terlalu stres, kalau yang di atas itu yang saya maksud, oke? Dan selanjutnya itu ada si anak housekeeping. Di bawah tidak terlalu stres, kalian bisa kayak liburan lah ke kapal pesiar. Kalau naik ke atas ya lumayan stres, karena kalian itu harus membersihkan kamar tamu, tidak ada kotoran, itu super bersih banget ya. Kalian dituntut untuk gerak cepat dan pastikan pekerjaan kalian itu aman dan bersih. Nah itu saja 4 posisi. Mungkin saja setelah saya menceritakan ini kalian ada bayangan dan kalian bisa menentukan departemen mana yang kalian akan tuju kalau kalian ingin kerja ke kapal pesiar, ingin mencari uangnya doang, bukan mencari jabatannya ya. Itu saja untuk next video, semoga bermanfaat. Itu saja untuk next video. Itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.